Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kecelakaan kembali terjadi di jalur Poros Pantura, Lamongan. Seorang pemotor tiba-tiba hilang kendali, oleng dan menyenggol truk trailer yang melaju searah. Sehingga korban pun terjatuh dan akhirnya tewas terlindas truk. Kecelakaan terjadi di jalur Poros Pantura, Lamongan, tepatnya di Jalan Sudirman, Selasa siang. Seorang pengendara motor terlindas truk trailer. Akibatnya pengendara motor bernama Ahyat berusia 70 tahun warga desa Balun, Lamongan tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat korban Ahyat pengendara motor melaju searah dengan truk trailer yang dikemudikan oleh Dwi Widodo warga Gresik. Tiba-tiba motor hilang kendali oleng dan bersenggolan dengan badan truk. Akibatnya Ahyat pun terjatuh dan akhirnya terlindas truk hingga tewas seketika. Pak, gimana Pak? Tadi kejadiannya itu gimana sih Pak? Jadi ikut temper Pak. Ya, Temper trek dengan muatan aqua. lah itu truknya sendiri dari arah mana Pak? Dari barat, ada dari timur, sama-sama dari timur. Terus? Mau ke barat, kalau ke temper trek di belakang. Sama-sama ke baratnya. Korbannya sendiri? Sendiri. Meninggal gimana Pak? Meninggal. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kini supir truk masih dimintai keterangan oleh aparat Polres Lamongan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, sebuah truk mixer atau muatan semen cair terjun ke jurang sedalam 8 meter di Pacitan. Akibat kejadian ini, sopir dan kernet truk menderita luka parah. Kecelakaan melibatkan truk mixer atau pengaduk semen cair di jalur Pacitan menuju Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Tegal Ombo, Pacitan, Rabu siang. Akibat kecelakaan ini, sopir truk dan kernetnya menderita luka parah dan dilarikan ke Puskesmas Gemaharjo, Pacitan. Kecelakaan bermula ketika truk yang dikemudikan Diki Effendi bersama kernetnya Windy Putra, warga desa Suru, Ponorogo, hendak mengantarkan semen cair dari Ponorogo menuju Pacitan. Di lokasi kejadian, kondisi jalan menurun dan menikung tajam. Lalu tiba-tiba truk hilang kendali dan terjun ke jurang sedalam 8 meter. Truk beton Nissan yang memuat semen yang diduga dari arah Ponorogo menuju Pacitan dan tepatnya di TKP. Kondisi kendaraan oleng, dimungkinkan adanya rem yang blong sehingga pengemudi tidak bisa menguasai kendaraan sehingga terjadi laka dan masuk ke sungai. Usai mendapatkan perawatan di puskesmas, kedua korban langsung dirujuk ke RSUD Dr. Harjono, Ponorogo. Dirgosyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, seorang predator anak yang beberapa kali melakukan kejahatan asusila di Sidoarjo dan Surabaya diringkus personel Satreskrim Polresta Sidoarjo. Modusnya, pelaku menjemput korban di sekolah dengan mengaku sebagai kerabat korban dan selanjutnya membawa para korban ke rumah indekosnya untuk dicabuli. Predator anak ini berinisial RH berusia 47 tahun, pria asal Banjarmasin ini diringkus tim Satreskrim Polresta Sidoarjo di tempat indekosnya di kawasan Rungkut, Surabaya. Penangkapan bermula dari laporan orang tua korban asal Sidoarjo yang anaknya menjadi sasaran kejahatan asusila pelaku saat masih indekos di Sidoarjo. Pelaku yang bekerja serabutan sering berpindah indekos untuk memuluskan aksinya. Pelaku menargetkan para korban yang berusia 7 hingga 15 tahun. Saat melancarkan aksinya, pelaku menipu para guru di sekolah dengan mengaku sebagai kerabat korban dan menjemput korban saat jam pulang sekolah. Pelaku kemudian mampir ke indekosnya dengan berpura-pura mengambil uang. Disitulah korban dicabuli, bahkan ada yang diperkosa. Korban diancam akan dibunuh jika tak menuruti nafsu pelaku. Tersangka mengatakan korban tindak asusilanya berjumlah 10 siswi. Dia akan cari kosan di dekat SDN itu. Ya, kosnya cuma sehari 2 hari. Itu pun tidak bayar ya. Bayar separuh habis itu hilang ya. Terus kemudian target berikutnya SDN Sawah Cangkring. Dia akan cari kos-kosan di Sawah Cangkring. Ketemu sama korban, bawa ke kos-kosan, kunci dari dalam, lakukan persetubuhan. Kalau nggak mau, kok saya bunuh. Ya. Ini juga saya himbau sama orang tua, ya saya himbau sama seluruh orang tua yang anaknya sekolah, tolong jangan sampaikan ke anak-anak, jangan mudah percaya kepada orang lain. Ya, sampaikan juga ke pihak guru dan sekolah. Kalau bukan orang tuanya, kalau bukan keluarganya fix, jangan pernah
sampaikan. Dan orang ini sudah keluyuran ya. Laki-laki yang bercerai dengan istrinya ini biasa menempati indekos hanya 1 atau 2 minggu saja. Selepas itu tersangka kabur dan tidak membayar uang indekos. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, ajang lomba balap lari antar kampung di Situbondo diwarnai aksi penyerangan terhadap penonton. Seorang penonton tiba-tiba menyerang penonton lainnya dengan senjata tajam. Akibatnya 4 korban terluka dan dibawa ke rumah sakit. Ajang balap lari tingkat kampung di Kecamatan Bungatan, Situbondo, Senin malam berubah jadi keributan penonton. Seorang penonton balap lari, Andrian, berusia 21 tahun, tiba-tiba nekat menyerang para penonton lainnya menggunakan senjata tajam, sehingga pelaku ramai-ramai diringkus dan dihakimi massa di area lomba. Polisi yang tiba di lokasi akhirnya menahan Andrian dan dibawa ke Mapolres Situbondo. Akibat emosi membabi buta dari Andrian, 4 penonton luka-luka terkena senjata tajam. Bahkan salah satu korban, Syaiful, berusia 35 tahun, harus dirawat di rumah sakit karena luka di hidung dan dagu. Iya, awalnya dia itu balap lari, katanya temennya itu sudah menang. Terus yang dari lawan, yang dari musuh dari bus itu katanya kalah. Tidak terima kekalahan, terus tiba-tiba dia ngamuk sama anak-anak. Nah, suami saya melerai. Tiba-tiba ya itu suami saya yang kena. Diduga aksi penyerangan dengan senjata tajam itu karena pelaku emosi dan frustasi karena jagoannya kalah dalam ajang lomba balap lari tersebut. Kini kasus penyerangan dan penganiayaan ini masih ditangani aparat Polres Situbondo. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, kepolisian Resor Pamekasan meringkus 16 pelaku judi online maupun judi konvensional di sejumlah lokasi berbeda. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-16 pelaku kini mendekam di balik jeruji besi. Ke-16 pelaku judi online dan konvensional diringkus setelah anggota Polres Pamekasan melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat karena kegiatan tersebut sangat meresahkan. Dari ke-16 pelaku terdapat 5 pelaku judi online jenis slot yang diamankan di 4 lokasi berbeda, sementara 3 pelaku lainnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Sedangkan 11 pelaku judi konvensional ditangkap di 3 lokasi berbeda, yakni 5 orang pelaku judi dadu, 5 orang pelaku judi remi, dan 1 orang pelaku sabung ayam. Tindakan tegas polisi menangkap pelaku judi untuk menjaga ketertiban serta menekan tindak pidana perjudian yang sangat meresahkan masyarakat. Barang bukti yang diamankan? Untuk judi online, barang bukti yang diamankan HP pastinya. Untuk konvensional, kalau yang remi berupa remi maupun uang. Judi klutuk berupa uang maupun dadu atau tempat yang buat kelutuk itu. Ancaman maksimalnya 10 tahun. Untuk judi online maksimal 10 tahun. Untuk konvensional maksimal sama. Barang bukti yang disita polisi 5 unit handphone berisi akun judi online, 2 pak remi, rekapan judi togel, serta uang tunai Rp2.400.000 serta 1 set alat judi dadu. Seluruh pelaku dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Kita ke informasi ringan, saudara. Sedikitnya 149.000 tiket kereta api keberangkatan di masa libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Daop 8 Surabaya telah terjual. Sementara itu, banyak calon penumpang memutuskan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan dan agar bisa lebih lama berkumpul dengan keluarga. Libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api banyak yang memilih mudik lebih awal. Sejumlah penumpang mengaku memutuskan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan di stasiun keberangkatan, serta ingin menikmati libur Natal dan Tahun Baru lebih lama di kampung halaman. Kenapa kau memilih hari ini, Mas? Nah, saya milih hari ini soalnya kalau nanti mendekati Natal dan Tahun Baru, stasiunnya ramai dan keretanya padat, jadi saya memilih untuk pulang hari ini untuk menghindari keramaian. Ini rencana mau kemana? Semarang, Mas. Ke Semarang? Iya.
Kenapa Bu kok lebih milih lebih awal ke Semarang? Kok nggak pas waktu Natal gitu? Ya, saya yang pertama tiketnya juga lebih murah, lebih ringan lah. Terus yang kedua saya memang tugasnya di Semarang pas tanggal ini. Oh gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya Natal gitu mau ke Semarang lebih rame Bu ya nanti ya? Iya, lebih macet pasti. Pasti macet ya. Jadi milih tanggal hari ini ya memang. Sementara itu, pemesanan tiket kereta api untuk keberangkatan masa angkutan liburan Nataru di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya terus meningkat. Hingga Rabu pagi, sedikitnya 149.543 tiket yang telah terjual dari total 436.000 tiket yang disediakan. Sedangkan penumpang yang memesan tiket tujuan atau turun di wilayah Daop 8 Surabaya di masa libur Nataru mencapai 138.920 penumpang. Semasa masa angkutan libur Nataru dioperasikan 46 kereta jarak jauh reguler dan 8 kereta tambahan. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru nanti, Daop 8 Surabaya setiap harinya akan mengoperasikan 54 keberangkatan kereta api jarak jauh. Terdiri dari 46 kereta api jarak jauh reguler, 6 kereta api jarak jauh tambahan, dan juga 2 kereta api lokal komersial tambahan yang beroperasi mulai tanggal 19 Desember hingga tanggal 5 Januari 2025. PT KAI menetapkan masa angkutan libur Nataru dimulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Puncak arus mudik libur Nataru di wilayah Daop 8 Surabaya diprediksi terjadi pada tanggal 21 Desember dengan tiket yang sudah terpesan mencapai 26.000. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, mengisi liburan sekolah, puluhan anak-anak di Surabaya dan Sidoarjo mengikuti khitan massal bertema Sunat Ceria bersama superhero. Tidak seperti khitan umumnya, khitan yang digelar ini menggunakan sistem modern tanpa suntik dan jahit, sehingga anak-anak tidak merasa sakit juga dihibur pertunjukan badut. Seperti inilah keceriaan anak-anak peserta khitan massal saat dihibur badut karakter superhero, Spider-Man dan Kapten Amerika. Tidak ada raut wajah yang takut atau tegang dari peserta khitan. Badut lucu dan atraksi sulap yang ditampilkan mampu menghilangkan rasa takut anak-anak sebelum dikhitan yang digelar oleh perusahaan listrik negara UP3 Surabaya Barat di kawasan Waru, Sidoarjo. Salah satu peserta Sunat Ceria mengatakan senang karena tidak merasa sakit, selain itu juga mendapatkan hadiah. Sakit nggak? Nggak. Gimana? Dek, kenapa kok akhirnya berani gitu? Awalnya takut nggak? Awalnya agak takut dikit, tapi setelah sunat akhirnya nggak ngerasa sakit juga ya. Sementara itu, penyelenggara Sunat Ceria mengatakan khitan massal digelar bertepatan musim libur sekolah. Untuk mengurangi rasa takut anak-anak saat sunat, ditampilkan beragam hiburan. Kita mengadakan acara Sunat Ceria. Kebetulan momennya hari ini juga momen liburan untuk anak-anak kita. Sekarang Sunat Ceria ini kita sudah berturut-turut ya 2 tahun ya kemarin dari UPM untuk mengadakan acara ini sebagai kontribusi kita lah untuk adik-adik terutama yang tinggal di sekitar wilayah kita di ULP Taman, Karantina, semoga bisa menjadi. Acara ini rutin nggak? Sejauh ini kita sudah 2 kali ya, mudah-mudahan bisa terus kita lanjut ya untuk ke depannya. Selain mendapat hiburan badut, anak-anak juga diberi hadiah berupa tas, baju koko, sarung, dan peci. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo.
Saudara, di tengah maraknya jajanan modern serba instan, pasangan suami istri di Kabupaten Tuban setia menekuni usaha jajanan tradisional yakni tapai kelutuk. Selain rasanya yang manis dan lezat, tapai singkong bagus untuk kesehatan karena dibuat tanpa bahan pengawet. Diolah secara tradisional, tapai kelutuk ini menjadi jajanan favorit untuk oleh-oleh dan suguhan untuk tamu. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Tapai singkong dikenal sebagai makanan khas dari Bondowoso. Namun tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati tapai singkong dengan rasa manis dan bertekstur lembut. Salah satu produsen tapai yang masih eksis hingga saat ini yakni Pargon usia 41 tahun dan Asih usia 34 tahun. Pasangan suami istri ini sudah belasan tahun menggeluti usaha tapai singkong di Desa Klutuk, Kecamatan Tambak Boyo. Makanan berbahan singkong buatannya diolah secara turun-temurun. Rasanya yang legit dengan tekstur lembut membuat tapai kelutuk banyak diburu untuk suguhan tamu serta dijadikan buah tangan. Untuk membuatnya, singkong dikupas sampai bersih kemudian dicuci berulang kali agar benar-benar bersih dari getah. Selanjutnya direbus menggunakan tungku kayu bakar. Tiriskan hingga dingin, kemudian dilumuri ragi dan dimasukkan ke dalam besek bambu. Proses fermentasi membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari hingga siap disantap. Dalam sebulan, Pagon dan istrinya Asih mampu memproduksi sedikitnya 1.500 besek per bulan. Sudah berjalan sekitar 13-12 tahun lah. Sementara masanya lewat online dan orang beli langsung datang ke rumah. Kalau untuk harganya? Harga dari kita 10.000 per besek. Pak, untuk jualnya sampai kemana saja? Sementara masih lokal sekitar Tuban dan sekitarnya. Tapai singkong kelutuk yang diambil dari nama desa penghasil tapai banyak diburu pembeli karena cita rasanya yang nikmat. Juga pas sebagai buah tangan. Tape mas, tape singkong manis. Untuk rasanya seperti apa mas? Manis, lembut, enak pokoknya. Gurihnya juga terasa. Kalau dibanding tape lain gimana? Ada perbedaan atau? Rasanya manisnya tuh lebih gitu. Terus lembutnya juga lebih gimana gitu pokoknya. Beda pokoknya dengan yang lain tuh. Biasanya untuk apa? Buat oleh-oleh keluarga kalau datang ke Tuban gitu. Suguhan. Cukup dengan Rp10.000 per besek, Anda bisa menikmati tapai kelutuk. Jika Anda berkunjung ke Tuban, tak lengkap jika tidak mencicipinya sekaligus dijadikan buah tangan khas Tuban. Sapari Randuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.